Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indah Puspita Lestari merupakan mahasiswa dari Universitas Al-Qalam Malang, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini atau PIAUD semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi belajar, yaitu guru pengampu kami atau guru pendamping kami yaitu Ibu Nur Hayati. Saya akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup psikologi belajar. Psikologi belajar adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan perilaku yang terjadi akibat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, terutama dalam konteks pendidikan. Ruang lingkup psikologi belajar meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan proses, faktor, jenis-jenis belajar, evaluasi, dan hasil belajar, baik dari sisi internal individu maupun lingkungan eksternal. Belajar dan perilaku belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya yang berlangsung secara sadar dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap baru. Perilaku belajar adalah segala bentuk tindakan, respon, atau kebiasaan yang ditunjukkan seseorang dalam proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai, serta menerapkan informasi dalam konteks pembelajaran. Tinjauan teori belajar. Tinjauan teori belajar adalah pembahasan atau kajian mengenai berbagai teori yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan mengingat pengetahuan atau keterampilan. Tujuan tinjauan teori belajar. 1. Memberikan landasan ilmiah bagi proses pembelajaran. 2. Menjelaskan bagaimana peserta didik belajar. 3. Menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan pendekatan belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah pemberian rangsangan dari lingkungan, sedangkan respon merupakan reaksi atau perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Prinsip-prinsip teori behavioristik. 1. Perubahan tingkah laku, yaitu belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati. 2. Stimulus atau respon. Belajar terjadi sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan. 3. Penguatan dan hukuman. Penguatan atau reward dapat diberikan kepada siswa yang aktif menjawab pertanyaan dan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan agar tidak mengulanginya lagi. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang berfokus pada proses mental dan bagaimana informasi, proses, dipahami, dan digunakan oleh otak untuk membangun pengetahuan. Konsep utama teori belajar kognitif antara lain 1. Proses 2. Mental 3. Struktur kognitif 4. Aktivitas pembelajaran dan 5. Perubahan pemahaman. Teori belajar humanistik. Pengertiannya yaitu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang menekankan peran penting perasaan, pengalaman pribadi, dan potensi individu dalam proses belajar. Tujuan utama pendidikan adalah membantu siswa berkembang secara penuh sebagai manusia, bukan sekedar menguasai materi pembelajaran. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Berpusat pada peserta didik, yaitu student centered. 2. Pentingnya motivasi internal. 3. Pengembangan diri dan aktualisasi diri. 4. Hubungan guru dan siswa yang positif. 5. Belajar sebagai proses menyeluruh. Tokoh-tokoh teori humanistik yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, Arthur Combs, dan John Holt.
Implikasi teori belajar dalam pembelajaran. Teori belajar merupakan landasan penting dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Setiap teori belajar memberikan pendekatan yang berbeda-beda. Nomor 1, teori behavioristik, yaitu pembelajaran berfokus pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati atau pemberian reward saat siswa berhasil. 2, teori kognitif, menekankan proses mental yaitu memahami, mengingat, dan memecahkan masalah, yaitu penggunaan peta konsep. Nomor 3, teori konstruktivistik. Pembelajaran merupakan proses aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nomor 4, teori humanistik, menekankan pada perkembangan pribadi diri peserta didik, yaitu menyesuaikan minat siswa. Nomor 5, teori sosiokultural, yaitu belajar terjadi melalui interaksi sosial budaya ataupun diskusi kelompok. Motivasi belajar merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar guna mencapai tujuan tertentu, baik itu dorongan internal maupun dorongan eksternal. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. 1, adanya tujuan. 2, adanya kebutuhan. 3, adanya aktivitas. 4, berlangsung terus-menerus. Dan 5, bersifat dinamis, yaitu bisa meningkat atau menurun. Fungsi motivasi dalam belajar. 1,